Hari-hari ini banyak dibahas mengenai keputusan Bahsul Masail yang dilakukan di sebuah pondok pesantren yang menyatakan dan memutuskan tentang keharaman sonhoreg. Lalu, apa yang membuat sonhoreg ini dihukumi haram? Sebelum membahas hukum sonhoreg yang diharamkan dalam hasil Bahsul Masail itu, hendaknya kita tahu dulu apa yang dinamakan sonhoreg. Sonhoreg adalah sebuah parade yang menampilkan sound system dalam ukuran yang sangat besar. Tidak hanya ukurannya saja yang banyak dan besar, namun suara yang dihasilkan dari sound ini cenderung sangat besar dan nyaring. Sonhoreg ini biasanya cenderung mengembangkan frekuensi bass agar lingkungan yang ada di sekitarnya ikut bergetar. Sonhoreg merupakan gabungan dari bahasa Inggris dan bahasa Jawa, yaitu dari kata son yang berarti suara dan horeg dalam bahasa Jawa yang berarti bergetar. Pada era tahun 2000-an, masyarakat memang sudah menggunakan sound system sebagai hiburan untuk acara hajatan atau pernikahan. Kemudian di tahun 2014, sound horeg muncul di Kota Malang, Jawa Timur menjadi sebuah parade perayaan. Fenomena ini kemudian berkembang lebih lanjut khususnya di era pasca pandemi COVID-19 di tahun 2020. Dan sound horeg terus merambah ke daerah-daerah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Pati, Blitar, Jember, Kudus, Demak, Rembang, Banyuwangi, Bondowoso, dan lain-lain. Adalah Jawa Timur, khususnya daerah Malang, dikenal sebagai tempat lahirnya sound horeg ini, yaitu sejak tahun 2014. Komunitas-komunitas seperti Fas Khosengok, ini aku gak tahu bacaannya apa, dan BJ Hunter yang ada di Blitar, menjadi pelopor awal adanya sound horeg ini, yang kemudian diikuti oleh Brewok Audio yang kemudian populer menjadi ikon sound horeg di wilayah itu. Setiap pertunjukan sound horeg biasanya diikuti oleh penari latar yang berada di belakang sound system dan menari mengikuti alunan lagu yang diputar. Penari tersebut sebenarnya tidak disediakan oleh pemilik sound system, melainkan disediakan oleh penyewa jasa atau event organizer atau penyelenggara. Tarif penari latar ini beragam tergantung penampilannya, namun beberapa warga dan penari lokal yang tinggal di daerah itu bisa saja ikut bergabung menjadi penari latar dengan sukarela. Agustus 2023 yang memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 yang berlokasi di Malang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat akibat getaran yang dihasilkan. September 2023, sejumlah warga di Desa Kasri Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur, merusak pagar pembatas jembatan yang dianggap karena menghalangi jalannya truk sound horeg yang mau lewat. April 2024, warga Demak, Jawa Tengah, merusak jembatan agar truk sound horeg dapat lewat. Agustus 2024, seorang ibu di Pati, Jawa Tengah, hampir dikeroyok oleh panitia karnaval karena memprotes kebisingan yang dihasilkan dari parade sound horeg. 18 Mei 2025, kejadiannya baru beberapa waktu lalu, terjadi insiden kecelakaan di Desa Sumber Anyar, Jambisari, Bondowoso, di mana dalam rangka memperingati Haflatul Imtihan dan perpisahan itu, sound horeg yang digunakannya tiba-tiba jatuh dan menimpa dua orang korban yang mengikutinya dari belakang. Meskipun korban yang tertimpa hanya mengalami luka ringan, namun korban yang lain mengalami luka di kepala serta mendapatkan 7 jahitan. Dan baru-baru ini viral hasil Bahsul Masail yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Besuk di Pasuruan yang memutuskan hukum keharaman sound horeg secara mutlak. Artinya mutlak baik itu mengganggu pendengaran atau tidak mengganggu. Bahsul Masail yang dilakukan oleh beberapa pondok pesantren dalam acara rutinan Forum 1 Muharram itu menyepakati bahwa hukum sound horeg adalah haram dan membawa dampak sosial yang buruk dalam setiap pertunjukannya. Kiai Haji Muhib Aman Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Besuk dan sekaligus yang menjadi mushoheh dalam kegiatan itu menjelaskan bahwa hukum keharaman sound horeg ini bukan dikarenakan suaranya yang keras atau mengganggu terhadap orang lain. Sebab jika demikian itu berarti menghukumi sound systemnya, bukan sound horeg itu sendiri. Menurut beliau, sound horeg bukan sekedar sound system yang diputar dengan lantang, melainkan ada aspek-aspek lain yang menjadikan hukum sound horeg ini haram secara mutlak, baik dikeraskan atau tidak dikeraskan. Karena dalam parade sound horeg ini terdapat penari-penari perempuan dan ikhtilat atau bercampur baur antar laki-laki dan perempuan. Hal itulah yang menyebabkan sound horeg ini haram secara mutlak tanpa ada pentafsiran apapun. Ini apa namanya berkaitan dengan mustalah istilah ya. Jadi kalimat sound horeg itu apa mafhumnya? Yang kemarin kita bahas itu begitu. Jadi sound horeg itu mafhumnya jadi
adalah kegiatan di mana dalam kegiatan itu ada musik setel kenceng sampai suaranya horeg. Di samping itu ada aktivitas anak-anak joget, ada dancer. Itu adalah semua namanya sound horeg. Tetapi kalau tidak ada aktivitas namanya sound system. Tapi begini, ada sampai begini. Nah, kalau gitu bagaimana? Kalau kita bikin sholawatan, pakai sound horeg. Dudu sound horeg jenenge iku. Sudah bukan sound horeg. Kenapa? Sound horeg itu jadi itu. Ada aktivitas yang tadi joget-jogetan, dancernya itu namanya sound horeg. Namanya tontonan sound horeg. Misalnya begini, sampean bikin sholawatan, ngundang pakai sound horeg besar itu. Ya, kemudian ada apa? Nonton sound horeg dah. Bukan nonton sholawatan, bukan nonton sound horeg. Jadi sound horeg itu bukan bendanya, bukan. Tapi tontonan sound horeg itu. Yang diharamkan itu yang itu. Bukan berarti, kalau gitu sound horeg haram. Kita tidak boleh nyewa sound horeg untuk sholawatan. Untuk apa? Bukan masalah itu. Itu bukan sound horeg namanya. Itu sound system. Yang dipakai dari soundnya sound horeg. Yang kencang suaranya. Fun fact-nya dilansir dari kompas.com dalam artikelnya yang berjudul Bahaya Sound Horeg yang mencapai 135 desibel, telinga bisa tuli permanen. Nah, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT dari Rumah Sakit Citra Medika Jakarta, Tri Yuda Airlangga mengatakan kalau batas toleransi telinga manusia menangkap kebisingan itu tergantung pada durasinya. Kalau suara kebisingan itu mencapai 88 desibel, maka maksimal telinga bisa menahan kebisingan itu selama 4 jam. Jika kebisingannya mencapai 91 desibel, telinga hanya bisa tahan selama 1 jam. Dan kalau mencapai 135 desibel, telinga hanya bisa menahan kebisingan tersebut selama 1-2 menit saja. Berarti sound horeg yang kita tonton teman-teman, yang bunyinya mencapai 120-135 desibel, itu hanya bisa didengarkan oleh telinga kita maksimal 1-2 menit. Gimana menurut kalian? Apakah sound horeg ini mendatangkan banyak kemudorotan atau justru merupakan hiburan yang perlu dilestarikan? Tolong beri pendapat kalian di bawah. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.